Selamat siang, assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini saya lagi mau makan, istirahat makan siang ya. Lagi di jalan, jalannya sepi, maskernya tak buka. Kita udah lama ya pakai masker 2 tahun. Rasanya wes sempek, nggak enak. Jadi kalau pakai masker rasanya nggak bisa ngomong jelas. Ini jalannya sepi, jadi tak buka. Nanti langsung mau kasih sharing-sharing ya buat teman-teman. Kalau ini tadi pagi tuh ceritanya udah ditelepon sama 2 anak, bulan 12 nanti mau putus kontrak. Di sini udah lama sih, 6 tahun mungkin. Terus satunya tahun depan bulan 2 juga mau finish, mau pulang katanya, mau jagain anaknya. Tapi dari 2 orang ini memang, dari 2 anak PMI ini loh ya, maksudnya memang ada sedikit masalah sih. Kalau masalah pekerjaan sih sebenarnya nggak ada masalah ya dua-duanya itu. Jadi pekerjaan, permasalahan yang di sini itu rata-rata itu yang apa ya, yang jadi masalah itu loh ya, itu masalah adaptasinya dengan majikan. Kalau masalah pekerjaan itu sebenarnya ya ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sederhana, tergantung cara kita menyikapinya gimana gitu. Bentar. Jadi kalau pekerjaan berat pun kalau kita menyikapinya secara ikhlas, sabar, itu juga nyaman-nyaman saja. Tapi kalau kerjaannya enak tapi rasanya nggak ikhlas, grundel, nggak pakai perasaan, nggak pakai hati, itu juga bikin nggak betah ya. Jadi yang susah itu adaptasi ya. Nah nanti adaptasinya tuh gimana? Contohnya dari segi kita komunikasi dengan majikan, itu kan majikan ada yang kadang menuntut bahasa harus ngerti. Kalau majikan menyampaikan sesuatu, Mbak PMI-nya ini udah agak rame, saya pakai lagi maskerku karena saya didenda. Nah saya lanjut. Kalau misalnya majikan ada yang nuntut bahasa, majikan menyampaikan sesuatu, Mbak PMI-nya harus paham, itu memang sulit. Jadi itu solusinya ya kalian harus belajar banyak bahasa ya, harus ngerti kayak gitu. Jadi itu juga beban. Ada lagi sekarang masalah adaptasi apa ya, mungkin istirahat kayak gitu. Nah yang paling di sini paling ada masalah itu kalau istirahat malam, istirahat siang kayak gitu. Memang orang ke Taiwan kan kalau kerja ya disiplin ya. Kita kerja di sini itu disiplin. Ya memang kerja dari pagi sampai malam, tapi siang kadang kan memang ada istirahat. Nggak mungkin nggak ada istirahat ya. Entah cuman istirahat makan kayak gitu. Nah itu kalau di sini nggak mampu, nggak kuat, mereka bilangnya ya pusing, capek, ya pastilah istirahat tuh pastilah. Terus selanjutnya masalah makan. Untuk segi makan ya, saya tegaskan lagi, kita itu kan dari Indonesia, tempat kerja kamu di Taiwan ya. Contohnya karena posisi saya di Taiwan, saya ngurusi di Taiwan, jadi saya ngomong di Taiwan aja ya. Masalah makan itu kan menunya juga udah beda, cara makannya juga udah beda, nggak bisa disamain dengan cara kita, cara Indonesia gitu. Ntar ya, saya masuk dulu, nanti saya lanjut. Bentar. Suara jamu. Menunya apa? Ayam suwir sama ikan. Ikan lagi. Bakulnya disoteng. Hari ini toko Happy Birthday ya? Sepertinya saya lupa. Kok postingannya Happy Birthday? Itu Dilan. Oh, Happy Birthday lah pokoknya. Lancar jaya, sukses selalu, tokonya rame. Saya mau makan. Barusan pada Oke teman-teman, saya lanjut ya. Ini saya udah masuk ke toko Indo. Ini menunya, tak kasih tahu. Ini menunya ayam suwir dibungkus kertas. Enak sekali. Kita mau makan. Nasinya udah habis ya? sebagian belum bungkusan, masih bakso saya belum keluar sebenarnya. Oh, anakku mau nitip nggak ya? Kemarin kayaknya ngomong mau nitip ayam suwir. Oh iya ada ngomong itu.
bener. Ntar tak telepon nek no, saya tak ngevlog dulu. Jadi saya lanjut teman-teman ya. Cara kita yang punya, maksudnya gini loh, sorry, permasalahan yang dihadapi oleh mbak-mbak PMI yang ada di Taiwan itu, yang paling berat itu masalah adaptasinya tadi ya. Adaptasi cara bicara, cara komunikasi, pekerjaannya, cara makannya. Nah ini saya lanjut cara makannya. Banyak sebenarnya yang nggak disediain, kayak contohnya nggak disediain sarapan, nggak disediain apa, majikannya pelit, ngomongnya cekek hengkue, nakek hengkue, itu selalu ya, dimana-mana tuh selalu ngomong kayak gitu. Majikan apapun selalu ngomong, siapa aja tuh ngomong kayak gitu ya. Jadi nggak cuma majikan kamu aja, jadi itu udah kayak apa ya, simbolnya orang Taiwan atau gimana ya, udah ucapannya kayak gitu, di mana-mana nemuin kayak gitu, mau tua mau muda itu pokoknya kalimat cekek hengkoi, cekek buya langfe, cekek buya tio-tio apa itu pokoknya udah biasa. Saya mohon kalian jangan memasukkan ke dalam hati. Nek apa-apa kamu nggak disaring ya, apa-apa tuh nggak dipikir dulu, semua masuk kamu telan mentah-mentah, pikiran kamu, hati kamu tuh nggak mampu bertahan ya. Sedangkan kamu kerja di luar negeri, kerja di Taiwan contohnya, itu 1 kali kontrakan itu harus 3 tahun. Nah kalau kamu denger omongan begini itu kamu gampang sakit hati, nggak bakalan kamu bisa betah. Nyatanya yang lainnya itu bisa betah sampai 3 tahun itu kurang loh ya. Kerja di Taiwan 3 tahun tuh kurang, bisa 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 14 tahun. Yang sudah 14 tahun masih berharap pingin di Taiwan, nggak bisa move on dari Taiwan, itu juga ada. Contohnya saya, nggak bisa. Saya tuh nggak bisa apa ya, melupakan Taiwan itu nggak bisa ya. Walaupun pekerjaan saya juga sibuk, repot, saya harus berpisah dengan keluarga, dengan suami, tapi bener-bener nggak bisa melupakan dek Taiwan ini. Pokoknya semua tergantung saya berat loh ya, saya berat teman-teman ya, harus ngurusi banyak anak, harus ngurusi majikan, ngurusi agensi, ngurusi apa saja. Tapi saya mau ngeluh juga ini sudah resiko saya ya. Jadi sama dengan kalian yang punya pekerjaan mungkin berat, yang punya kerjaan mungkin majikannya perhitungan, itu kan kalian yang kamu hadapi. Ntar kalau kamu udah curhat sama orang lain tuh juga punya masalah sama ya. Masalahnya ini ada kemarin tuh sampai saya juga benar-benar 3 tahun itu mbaknya jarang jarang komplain ke kita ya. Masalahnya setiap beli apa-apa itu dia beli sendiri. Yo aneh juga loh, majikan yang kayak gitu memang aneh. Sampai kita nggak tahunya mbak itu finish kontrak ya, finish kontrak karena amanya itu dulu masih sehat. Jadi pas ngambil surat dokter itu juga mungkin ya, nggak tahu pakai dengan cara apa bisa ngambil mbak PMI ini. Setelah finish dia mau ngurus surat dokter lagi susah, dokternya nggak mau karena dia umurnya belum 80 tahun. Otomatis mbaknya kan udah selesai finish, mbaknya ini harus pindah tempat, pindah majikan. Nah majikannya si amanya sebenarnya udah keberatan kalau dia pindah, tapi mau gimana, dia nggak bisa ngambil PMI kayak gitu, nggak bisa mempertahankan mbak ini. Nah setelah itu mbak ini dicariin job baru, mbak ini diambil sama kita ya, kesoteng. Mbak ini diambil sama agensi, dijemput, itu cerita semuanya dari hal yang kecil. Contoh ini saya sampai nyesek juga ya ceritanya. Si ama itu ke pasar, terus dia beli jagung manis itu ya, nggak tahu mau dibakwan apa mau direbus apa saya nggak tahu. Intinya ama itu bawa jagung jumlahnya 4. Biasanya kalau di pasar jagung itu 53, tergantung pasarnya ya. Terus dia bawa 4. Terus Mbak PM ini ditawari, Ati kamu mau jagung nggak? Mau. Ini kalau mau tak kamu 2, saya 2. Sini uangnya, harganya 120 NT. Diminta uang 40 NT. Astagfirullahaladzim. Saya diceritain itu yo sebenarnya ya menetes juga air mata saya, tapi mau bagaimana? Dia juga nggak pernah cerita. Selama ini dia bertahan karena dia juga merasa nggak mau pindah-pindah, nggak mau ngeluh. Nah ternyata gaji dia itu juga nggak bisa kirim loh, mau kirim uang juga susah. Jadi lewat saya, selama 3 tahun tuh lewat saya setiap bulan tuh suruh transfer uangnya Mbak PMI ini ya. Terus habis itu
apa ya, ya itu tadi, nggak mau pindah, nggak mau ribet, intinya nggak mau merepotkan banyak orang. Jadi di situ dia bertahan sampai 3 tahun. Saya acungi jempol, saya peluk dia, saya itu apa ya, sayang lah sama anak-anak tuh, sayang. Saya juga, Mbak kok nggak cerita kalau sampai segitunya. Iya loh kalau mau tak ceritain itu banyak, nggak mungkin saya mau menyusahkan diri saya sendiri, mau ngerepotin orang, saya nggak mau. Intinya saya sekarang udah, tugas saya 3 tahun udah selesai, saya sekarang udah bisa pindah majikan, itu sudah bersyukur, udah keluar dari rumah majikan ini ya. Nah itu sempat saya, ya Allah, waktunya ngobrol sama dia itu cuman 1 hari 1 malam, itu pun dia pusufu ya, lagi pas awal-awalnya musim dingin itu, jadi dia kaget keluar, itu nggak pernah keluar, nggak pernah kemana-mana. Ke bank itu gaji dia itu lewat bank ya, ditransfer lewat ATM, kalau mau kirim baru dibawa ke bank. Habis itu dia pegang ATM juga nggak ngerti, dia cuman nekan ATM ya nggak ngerti, cuman tahu pinnya aja ya. Jadi kayak gitu, nggak pernah keluar kemana-mana. Herannya si ama ini beli apa-apa kok harus Mbak PMI-nya bayar, terus Mbak PMI-nya juga nggak cerita. Nah ini loh yang jadi susahnya pekerjaan dia. Oke, cuman ringan ya, cuman adaptasinya ini loh yang berat. Jadi semuanya sebenarnya adaptasinya ini, cara kita sama cara majikan itu udah beda kayak gitu. Nolongso kan, kalau kamu tahu curhatan kayak gini, ada lagi. Jadi ini curhat ke temennya juga, waktu di mes kan kita ada 1-2 orang lah. Si Mbak Ati ini curhat ke temennya si Siti ini ngomong ke saya, lo itu tertekan lo ternyata 3 tahun. Nah kemarin ada lagi satu yang balik juga sama Mbak Siti masih ada, dia cerita lagi, oh lo ini tertekan. Jadi tak bilangin, di antara mereka berdua kamu merasa tertekan nggak? Enggak. Berarti kan kamu sebenarnya beruntung sekali di antara 2 orang ini. Saya sempat ngomong kayak gitu ya. Jadi itulah kehidupan sehari-hari yang ada di Taiwan. Jadi kalian harus siapkan mental ya. Bukan hanya kalian melihat uang, aku iso kerja, aku tenagaku kuat. Tidak, kita harus bisa mengerti kondisi, mengerti keadaan kayak gitu. Contohnya makan ya, itu tadi saya mau bahas masalah makan. Masalah makan, kebiasaan kita dari Indonesia tuh sarapannya pakai nasi. Sampai Taiwan ini harus makan roti, makan mantol, makan bakpao, makan tanping, makan dan lain sebagainya. Barang itu supaya kita tahu caranya sesuai dengan selera kita gimana ya. Jadi kalau kebiasaannya makan nasi, sampai sini nggak makan nasi, nanti kalau kamu makan nasi di sini juga, oh kamu ngabisin beras, ini berasnya kok cepet habis gini. Ada loh, tadi yang mau pulang minta finish kontrak bulan 2 itu kan gara-gara itu juga. Jadi dia itu nggak bisa makan roti karena ada sakit gigi. Jadi kalau makan manis-manis tuh giginya kambuh. Terus dia nggak suka juga makan yang manis-manis. Nah akhirnya dia sarapannya apa? Ubi rambat. Nah ubi itu kalau dimakan itu bisa kembung, jadi sering dia tuh kembung. Selain itu malam ya, majikannya rumahnya berisik, katanya punya tamu banyak setiap malamnya, itu tamaciang ya, main dadu itu loh, main itu teman-temannya majikan datang. Kalau sampai malam, sampai paginya belum pulang, malam harus nunggu pasien, kurang istirahat apa. Nah ini semua juga awalnya juga ngeluh, tapi ya tetap bertahan sampai mau 3 tahun. Dia ngomong minta pulang, tolong aku diproses losu. Sebenarnya saya mintanya ntar tahun depan kalau bulan 2 nunggu lagi setengah bulanan lah, pokoknya nunggu Indonesia itu penggantinya bisa terbang ke sini, nanti saya gimana, saya bilang gitu, mau nggak? Dia udah nggak mau. Kalau udah nggak mau, saya mana bisa maksa, saya juga nggak mau. Ya udah, kemauan dia kayak gitu, saya tetap menyampaikan ke agensinya kalau dia nggak bisa bertahan, udah nggak apa-apa kayak gitu. Saya tadi juga udah ngomong sama majikannya. Nah dari sini loh ya, sebenarnya permasalahan itu dari kecil lama-lama gede, akhirnya numpuk. Terus kalau udah numpuk 3 tahun, dia penuh pertimbangan antara pulang atau bertahan. Nah semua ini saya tahu ya, saya tahu kondisi kalian tuh, saya tahu. Makanya teman-teman semuanya ya, saya cuma mengingatkan aja, disiap nih mentalnya ya. Terus apapun yang masuk di telinga kita itu disaring dulu, jangan semuanya ditelan mentah-mentah. Nggak mampu kamu ya, nggak kuat ya. Kalau ngadepi orang Taiwan, ngadepi pasien tuh nggak kuat. Jadi
nasibnya, terus kembali ke nasib juga. Di antara yang saya ceritakan tadi kan, ya memang nasibnya masih diuji kayak gitu ya. Jadi ada yang nasibnya baik, ada yang nasibnya kurang baik. Semua tergantung kita yang menjalani. Intinya kita tuh sabar, dijalani, berdoa, ya disyukuri kayak gitu. Terus apalagi ya yang mau saya sampaikan? Intinya itu aja lah ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya di sini selalu diberi kelancaran lah dalam pekerjaannya, dalam urusannya, berjihad ya untuk keluarga, untuk anaknya, untuk rumah tangganya, pokoknya semuanya sehat selalu ya. Saya selalu akan sharing permasalahan yang ada di Taiwan sini ya, khususnya ya anak saya, ya teman lain. Jadi yang saya masukkan ke konten itu belum tentu anak saya sendiri ya, jadi kalian nggak usah khawatir, karena banyak juga yang curhat sama saya, banyak yang kenal sama saya. Itu kalau di jalan apa kenalan apa ya, saya dengerin keluhan mereka itu apa. Itu kadang-kadang saya juga bisa, oh ini tak bikin contoh. Jadi saya itu nggak menjelekkan Mbak PMI ya, saya tuh cuman mencontohi, oh kalau Mbak ini curhat begini tuh ya kayak gini. Jadi kalian yang nggak tahu sama sekali permasalahan yang ada di Taiwan tuh jadi tahu kayak gitu loh. Jadi kalian yo kalau mau ngeluh apa itu, lihatlah ke, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Di bawahnya kamu udah merasa orang yang paling nggak enak, orang yang paling nasibnya nggak bagus. Tapi kalau kamu cerita ke orang lain, ada yang lebih maksudnya yang ada yang lebih maksudnya sakit hati lagi banyak ya. Jadi itu aja ya teman-teman, tetap semangat ya, selalu jaga kesehatan. Terima kasih, selamat istirahat, bye, wassalamualaikum.